Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Kata. Sahabat, kali ini kita bersama di Inspirasi Ustadz Adi Hidayat. Semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Candaan anak-anak Palestina dalam menghafal Quran. Nanti di surga, antum saya dadah-dadah, karena hafalan saya sudah lebih banyak. Orang miskin itu bukan orang yang gak punya. Orang miskin itu orang yang ketika diberi tidak pernah merasa cukup. Hidup itu singkat antara azan dan sholat. Lahir diazankan, mati disolatkan. Lantas apa yang mau Anda sombongkan? Jika Anda sulit menjauh dari larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Jika mata dibiasakan melihat yang tidak baik, ketika datang kebaikan padamu, maka hatimu tidak akan peka dan sulit menerimanya. Kalau non-muslim mencela Islam, mungkin karena ia belum tahu. Tapi kalau ada yang mengaku muslim tapi mencela Islam, pertanyaannya, dia itu siapa? Orang ketika memeluk sesuatu, harusnya dia menyayangi. Kalau memeluk Islam tapi menyakitinya, itulah yang Quran sebut sebagai munafik. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa masih mempertahankan yang buruk? Kita pasti akan wafat. Ikhlaskan niat cari bekal akhirat. Setiap hari coba 1 jus. Kalau nggak mampu, coba setengah jus. Tidak mampu, coba 1/4 jus. Tidak mampu, coba 1 halaman. Tidak mampu, coba 5 baris. Kalau masih nggak mampu lagi, coba 1 ayat. Tapi kalau masih nggak mampu, maka pandanglah Al-Quran sambil berkata, dosa apa yang aku lakukan sehingga aku tidak bisa menyebut kalam-Mu ya Allah. Jangan khawatir, gak apa-apa capek sedikit. Dunia ini memang tempat capek. Nanti ada saatnya kita pulang, kita istirahat. Bismillah, berusaha cari nafkah, ibadah yang baik. Gak apa-apa capek. Nanti meninggal, istirahat, kita tunggu janji Allah, balasan dari amal-amal kita. Jangan menganggap diri Anda hebat, pintar, cakap, dan lain-lain. Karena kehebatan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta terbaik adalah kejujuran. Senjata terkuat itulah kesabaran. Aset terbesar kita iman. Alat komunikasi yang paling canggih itu doa. Semoga kita punya itu semua. Amin. Sekelas Firaun saja, jahatnya luar biasa, mengaku Tuhan, tukang sembelih manusia pula. Tapi Allah menginginkan dia mendapatkan hidayah dengan mengirimkan
dua nabi sekaligus. Jadi mustahil Allah nggak memberikan hidayah kepada manusia. Tinggal kitanya mau ngambil atau tidak hidayah itu. Ahli Quran bukan hanya orang yang hafal 30 juz, tapi juga orang-orang yang cinta Quran, berusaha memperbaiki bacaannya, ingin dekat dengan Allah, ingin dilindungi Allah, dan sampai wafatnya dia dekat dengan Al-Quran. Jika persiapan mudik di dunia saja begitu luar biasa Anda persiapkan bekalnya, lalu bagaimana persiapan bekal Anda pulang menuju ke akhirat menghadap Allah? Orang yang beriman pasti beramal soleh. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus berdoa kepada Allah. Syarat masuk surga bukan harta dan kedudukan, tetapi adalah keimanan dan amal soleh. Kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan merasa kaya dengan itu, Anda belum bebas dengan persyaratan masuk surga. Belum tentu harta menjadi jaminan masuk surga. Tidak ada status apapun di dunia yang memengaruhi seseorang masuk surga. Jaminan Allah bagi orang yang sholat tahajud, disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan, dibimbing mengawali aktivitas, diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah, ditolong Allah tanpa perantara. Jika ada yang lalai, diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rizki kita cukup. Tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Allah senantiasa makbulkan doa kita. Cuma cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikannya lambat jugalah Allah makbulkan. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Maka berbahagialah, karena ujian itu tanda cinta Allah
kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur, biar nikmatnya ditambah. Seorang wanita jika kesehariannya terbiasa mengamalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran, maka jika tiba masa haid dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan tersebut, kabar gembiranya, Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid itu. Berteman, carilah yang baik. Candanya pun akan memberikan faedah. Umumnya, kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun, jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang diucapkan. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Sudahkah kita mengerti dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Cara sholat khusyuk: kenakan pakaian terbaik, perbaiki wudhu yang benar, hadirkan perasaan seperti sholat kita yang terakhir. Nabi yang sudah jelas surganya saja bangun malam untuk tahajud hingga kakinya bengkak-bengkak. Ada sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, namun masih merasa aman dengan amalnya. Kunci dari semua hal adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri ini akan menjadi baik. Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya.